Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari yang ke-18 ini sebenarnya dari 4.400 orang yang menyatakan like, ada beberapa orang yang menyampaikan pertanyaan. Tapi Abun tidak langsung menjawab. Mudah-mudahan pada pengajian ini ada 7 pertanyaan yang dipandang penting oleh Abun untuk diberikan penjelasan. Karena pertanyaan macam begini, bagaimana pendapat Abun? Ya, atau tanggapan Abun tentang ini begitu. Ya, baiklah, akan dimulai. Pertama, Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Al-ayat. Ayat yang lain, wa timul hajja wal umrata lillah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang ngajak umroh ke Eropa? Itu mah bukan umroh, Bapak, Ibu, jemaah. Lain umroh, itu mah rekreasi. Ngomong jeung lamun aya orang berpendapat dah usah sholat di Masjidil Haram, sholatnya di gereja. Na'udzubillahi min dzalik. Orang jelas salah kok diikuti. Wa atimul hajja wal umrata, haji umrah itu ke Mekah, ke Madinah. Ditentukan kalau dari Madinah mau ngambil umrah di Bir Ali. Kalau dari Mekah mau niat umroh, kemudian ini dari Jeddah itu ngambil ihram. Sudah ada patokannya. Pokoknya kalau bertentangan dengan firman Allah dan Rasul, jangan diikuti dan jangan dipercaya. Pasti itu sesat dan menyesatkan. Ya. Lalu ada lagi sekarang ini yang pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi orang bahwa saya ini suka membaca kunut najilah, ya, sedangkan ada yang menyatakan haram mendoakan untuk kemenangan Palestina. Ya, kalau begitu pasti pengikut Yahudi atau simpatisan Yahudi. Yang jelas itu bertentangan. Sebab subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, ini pertanyaan yang kedua nyambung. Bagaimana kalau orang yang menyatakan Mi'raj sampai 70 kali itu pun bullshit, wadul, tipu, gelebul, atau rahul, apa kata bahasa Brunei itu, bullshit saja lah, bohong. Ya. Lalu ini ada lagi, bagaimana tanggapan Abun tentang orang yang masih saja mengejek, menghina pada orang yang baca salawat? Udah jangan didengar.
kita dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh saya kepada mereka yang melarang baca sholawat, tolong carikan hadisnya di mana bahwa ada larangan membaca sholawat. Ya, tidak ada. Nah, kemudian lagi sekarang banyak yang ngaku nabi, la ilaha illallah. Ada lagi orang yang diberi Rasulullah. Rasulullah ini kalau burung itu dianggap rasul, ya itu warsala alaihim tayron ababil, itu bukan Rasulullah. Tapi menurut lugat arsala di sini Allah mengirim, Allah mengutus, bukan setingkat derajat Nabi atau Rasul. Ya, maaf nih, ada orang diberi gelar Rasulullah. Itu mah yang diberi gelarnya mah entah nerima entah tidak. Tapi yang beri gelar itu, kalau kata orang ini mah sedeng gitu mah. Tahu sedeng? Apa sedeng? Orang miring. Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi. Nabi adalah orang yang diutus Allah untuk dirinya dan keluarga itu saja dekat. Kalau Rasul itu untuk dirinya, masyarakat, dan untuk umat. Paling sedikit Rasulullah Isa alaihissalam. Paling sedikit. Ya. Kalau Rasul kan sampai sekarang Rasul. Apalagi Rasul ulul azmi. Jadi gelar-gelar macam itu jangan seenak dewa memberikan gelar Rasulullah kepada manusia. Walaupun kata arsala yursilu itu menurut lugat berarti mengutus, tapi orang tidak boleh dimaksudkan sebagai Rasulullah. Ada yang memplesetkan doa dengan doa. Ini pun mubalik. Kalau doa katanya duit, apa nih? Doa disiapin uang untuk tahap awal, tapi udah terus apa? Disiapkan duit untuk tingkat awal, duit untuk tingkat akhir. Itu jangan begitu. Kalau itu tulisnya doa boleh, tapi kalau doa itu istilah. Kan dalam Al-Quran Karim, ud'uni astajib lakum, kau minta padaku. Jadi doa itu apa namanya? Memohon sesuatu kepada yang lebih tinggi, itu namanya doa menurut usul fikih. Kemudian kalau dari yang lebih tinggi pada yang lebih bawah untuk melakukan sesuatu namanya amar. Jadi maaf kalau ada yang seenaknya nyebutnya doa boleh menurut kirata, dikira-kira supaya nyata. Tapi kalau doa diartikan macam itu tidak boleh. So, doa itu dalam Al-Quran Karim ada beberapa kali ya. Kemudian mengenai gelar kiai, ajengan, buya sudah tadi Abun sampaikan ya. Kalau kiai itu yaitu ulama yang kerja di pemerintah, kalau di pemerintah kerajaan, ajengan itu biasa ulama memimpin pesantren juga, buya juga itu gelaran untuk si Sumatera Barat. Kalau di Brunei lazimnya pimpinan masjid dipanggil Tuan Imam. Ya. Kemudian tadi oleh Abun dikatakan siapapun yang mengaku pernah mi'raj, mi'raj itu merupakan namanya
apa namanya, suatu yang istimewa. Disebutnya, maaf ya dalam bahasa orang putihnya, blood transfusi bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia pulang dari Taif, dihinakan oleh orang-orang Taif, padahal pamannya dan keluarga banyak di Taif, dilempar oleh batu kerikil sampai mengeluarkan darah. Lalu diisrakan. Nah, tahun sebelumnya disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Lalu itu diberikan anugerah oleh Allah, oleh-olehnya perintah sholat yang 5 waktu. Ya, itu penjelasan Abud. Jadi masing-masing ini kalau mau didalilan cukup panjang. Ya, mengenai haji tadi sudah. Kemudian maaf, orang ini kalau ngaji lihat dulu menurut lugotnya bagaimana, menurut istilahnya bagaimana. Model kalimat sholat, sholat lugatuna doa, tapi tidak boleh mari kita sholat, padahal maksudnya mari kita doa. Menurut lugot, menurut bahasa, sholat itu berarti doa. Tapi sholat menurut istilah, qaulun wa fi'lun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyaraiti, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Itu jadi bukan asal-asalan saja. Ya, saya kira itu jawaban singkat saja dari Abun. Dan kalau nanti yang menyangkut ilmu fikih selanjutnya bolehlah tanyakan kepada Buya Yahya. Itu saja. Dan saya akan memberikan tambahan-tambahan nanti, catatan tentang apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Mari kita kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.